Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan membahas sebuah insiden ledakan nuklir misterius yang pernah terjadi di Antartika. Berikut ceritanya. Pada tahun 1979, Amerika Serikat memiliki sekelompok satelit yang dikenal sebagai Vela 6911. Satelit ini berjumlah 12 dan berfungsi untuk memantau bumi dari luar angkasa. Tiba-tiba, satelit ini mendeteksi adanya kilatan cahaya ganda di wilayah Laut Antartika. Kilatan cahaya ganda terbentuk saat ledakan nuklir terjadi di atmosfer. Dari luar angkasa, ledakan ini terlihat dengan dua kilatan cahaya. Yang pertama sangat pendek dan kuat, sedangkan yang kedua lebih lemah namun berlangsung lebih lama. Fenomena kilatan ganda ini merupakan indikator penting untuk mendeteksi ledakan bom nuklir di atmosfer. Saat Amerika Serikat melihat kejadian ini, mereka sangat khawatir. Mengapa di wilayah Laut Antartika terjadi fenomena kilatan ganda seperti itu? Siapa yang meledakkan bom nuklir di sana? Pada saat itu, hanya ada 5 negara sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki bom nuklir, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Tiongkok, Perancis, dan Inggris. Tidak mungkin ada pihak lain yang melakukannya. Secara teori, kelima negara ini seharusnya tidak mungkin melakukan uji coba bom nuklir di Antartika karena sangat sulit dilakukan. Lantas, di manakah lokasi tepatnya ledakan nuklir tersebut? Tempat itu berada di dekat Pulau Bouvet yang terletak di sirkulasi kutub Antartika. Pulau Bouvet adalah salah satu pulau paling terpencil di dunia yang baru ditemukan pada tahun 1964. Saat ditemukan ada sebuah kapal di Pulau Bouvet, tentu saja hal ini mengejutkan kalangan dunia. Banyak yang mengira mustahil ada orang yang bisa mencapai Pulau Bouvet. Namun, di sini justru terjadi ledakan nuklir. Siapa yang melakukannya? Apakah benar dilakukan oleh makhluk bawah tanah di Antartika? Mengapa makhluk bawah tanah Antartika ingin meledakkan bom nuklir? Ini mengingatkan kita pada legenda Richard Byrd tentang makhluk bawah tanah di Antartika. Menurut legenda tersebut, makhluk bawah tanah memberi pesan kepada Byrd untuk disampaikan kepada para elit dunia. Kami mengamati nuklir kalian. Kalian harus berhati-hati bermain dengan api. Jika kita mengingat kembali legenda ini, mungkinkah makhluk bawah tanah di Antartika yang meledakkan bom nuklir atau apakah mereka mengalami kecelakaan? Cerita ini sangat mendebarkan. Mari kita telusuri penelitian pada saat itu. Setelah kejadian tersebut, Presiden Amerika Serikat saat itu, Jimmy Carter, segera membentuk tim khusus untuk menyelidiki siapa yang bertanggung jawab atas ledakan itu. Amerika Serikat harus menemukan pelakunya. Mengapa? Untuk detailnya, kita kilas balik sejenak ke tahun 1963. Pada tahun 1963, lebih dari 100 negara di dunia menandatangani 2 perjanjian penting. Perjanjian pertama adalah Traktat Pelarangan Uji Coba Senjata Nuklir di Atmosfer, Luar Angkasa, dan Bawah Air yang ditandatangani pada bulan Agustus 1963 dan mulai berlaku pada bulan Oktober. Kemudian, perjanjian kedua adalah Traktat Non-Proliferasi Nuklir. Artinya, setelah tahun 1963, kelima negara yang memiliki senjata nuklir harus berhenti menyebarluaskan teknologi nuklir kepada negara lain. Senjata pemusnah massal ini tidak boleh disebarkan ke negara manapun selain kelima negara yang sudah memilikinya. Setelah perjanjian ini ditandatangani, Amerika Serikat menjadi yang paling proaktif. Mereka meluncurkan 12 satelit Vela ke luar angkasa yang terus mengelilingi bumi. Siapapun yang berani meledakkan bom nuklir, mereka akan terlihat dari luar angkasa. Jika pelakunya ditemukan, semua negara akan bersatu melawannya. Demikianlah kesepakatan yang dibuat pada saat itu. Setelah perjanjian ini ditandatangani, tiba-tiba terjadi kilatan cahaya ganda di Antartika.
Amerika Serikat harus menemukan siapa pelakunya. Presiden Carter pun mengirim tim investigasi, namun hasil investigasinya sangat aneh. Pertama-tama, sebuah pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat segera terbang menuju wilayah tersebut. Pesawat ini mengelilingi wilayah Laut Antartika di Samudra Hindia. Pesawat tersebut dilengkapi dengan peralatan untuk mendeteksi debu radioaktif. Karena jika benar terjadi ledakan nuklir, pasti akan ada debu radioaktif yang terdeteksi. Jika ditemukan debu radioaktif, itu akan menjadi bukti. Dan dari bukti tersebut, dapat menyimpulkan siapa pelakunya. Namun setelah pesawat itu terbang berulang kali dan kembali, mereka melaporkan kepada Presiden Carter bahwa tidak ada debu radioaktif yang terdeteksi. Apakah mungkin satelit kita yang rusak? Hal seperti ini pernah terjadi, seperti insiden alarm palsu nuklir Soviet 1983. Saat itu, Uni Soviet mendeteksi melalui satelit bahwa Amerika Serikat meluncurkan rudal nuklir ke arah mereka. Stanislav Petrov, seorang perwira Soviet saat itu, hanya memiliki waktu 20 menit untuk memutuskan apakah akan menekan tombol nuklir atau tidak. Jika ia menekan tombol itu, Uni Soviet akan membalas serangan dengan meluncurkan nuklir ke Amerika Serikat, dan mungkin umat manusia akan musnah dalam waktu 20 menit pada tahun 1983. Namun Petrov dengan tepat menyimpulkan bahwa ini adalah kesalahan satelit, sehingga ia tidak menekan tombol nuklir. Benar saja, belakangan terbukti bahwa itu adalah peringatan palsu dari satelit. Alarm palsu ini disebabkan oleh tidak berfungsinya sistem peringatan dini yang dipicu oleh keselarasan sinar matahari yang jarang terjadi di awan dataran tinggi dan satelit yang digunakan oleh sistem tersebut. Hal ini menyebabkan satelit salah mengartikan awan sebagai peluncuran rudal. Peringatan tersebut akhirnya dianggap palsu oleh Stanislav Petrov, tetapi sebelumnya para pemimpin militer utama Uni Soviet bersiap melancarkan serangan balik nuklir. Insiden tersebut dirahasiakan oleh Uni Soviet hingga tahun 1990-an, namun kemudian diungkapkan ke publik oleh para pemimpin Rusia dan Amerika. Insiden ini menyoroti bahaya perang dingin dan pentingnya memiliki sistem peringatan dini yang andal dan akurat untuk mencegah terjadinya perang nuklir yang tidak disengaja. Hal ini juga menyebabkan perubahan dalam prosedur komando dan kendali Uni Soviet dengan dibuatnya tas nuklir, sebuah perangkat yang memungkinkan para pemimpin Soviet untuk mengkonfirmasi atau menolak peluncuran serangan nuklir sebelum mengambil keputusan untuk melancarkan serangan balik. Jadi, mungkinkah dalam kasus ini juga satelit yang salah mendeteksi kilatan cahaya ganda? Tak lama kemudian, ditemukan lebih banyak bukti. Pertama, Observatorium Arecibo di Puerto Rico juga mendeteksi kilatan cahaya ganda ini. Observatorium ini dioperasikan oleh Universitas Cornell di bawah perjanjian kerjasama dengan Yayasan Ilmu Pengetahuan Nasional AS. Fenomena tersebut memang benar-benar terjadi. Selanjutnya, Stasiun Penelitian Jepang di Antartika yang lokasinya lebih dekat dengan area kejadian juga mencatat adanya gempa bawah laut berkekuatan sekitar 3 skala Richter. Berdasarkan perhitungan, daya ledak nuklirnya diperkirakan setara dengan 3.000 ton TNT. Ketika data ini dimasukkan ke dalam perhitungan yang melibatkan data dari satelit Vela dan Observatorium Arecibo, hasilnya menunjukkan perkiraan daya ledak antara 2.000 hingga 3.000 ton TNT. Jadi, kejadian ini memang benar terjadi dan bukan kesalahan peralatan. Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Tidak terdeteksi adanya debu radioaktif. Tetapi peristiwa tersebut jelas terjadi dan investigasi pun berlanjut. Beberapa minggu kemudian, tim investigasi melaporkan kepada Presiden Carter bahwa kemungkinan besar kejadian ini disebabkan oleh jatuhnya meteor yang menyebabkan data tersebut terdeteksi. Meskipun kesimpulan ini terdengar kurang meyakinkan, namun pada saat itu, inilah kesimpulan yang dianggap paling masuk akal.
Tetapi teori ini menimbulkan kebingungan. Mengapa stasiun penelitian Jepang mendeteksi gempa bawah laut jika hanya meteor yang jatuh? Secara teori, meteor memang bisa menyebabkan kilatan ganda, tetapi tidak mungkin menyebabkan gempa yang terdeteksi Jepang. Meski begitu, kasus ini dianggap selesai dengan teori jatuhnya meteor. Namun bukti yang lebih mengejutkan muncul kemudian. Memang pada awalnya tidak menemukan debu radioaktif, tetapi tiba-tiba Australia melaporkan bahwa mereka mendeteksinya. Australia menyatakan bahwa saat itu angin bertiup kencang dan membawa debu radioaktif ke wilayah mereka. Jadi ketika pesawat Amerika tiba, debu tersebut sudah terbawa angin ke Australia. Di bagian tenggara Australia, dalam kelenjar tiroid domba-domba, ditemukan sejumlah besar iodin 131. Iodin 131 tidak terbentuk secara alami di alam. Iodin 131 merupakan produk sampingan fisi buatan yang dihasilkan dari senjata nuklir, pengujian nuklir di atas tanah, dan pengoperasian reaktor nuklir. Ia hanya bisa terbentuk melalui ledakan nuklir buatan manusia atau uji coba nuklir. Lantas, siapa yang meledakkan bom ini? Bukti ini sangat memojokkan Amerika Serikat. Beberapa tersangka pun kemudian muncul. Salah satu yang paling dicurigai adalah Israel. Pada waktu itu, diduga Israel telah berhasil membuat bom nuklir dan melakukan uji coba nuklir di Antartika. Amerika kemudian mendeteksinya melalui satelit, tetapi tidak ingin membuka kasus ini, sehingga mereka memilih untuk melindungi Israel dengan alasan meteor jatuh. Dugaan ini menyatakan bahwa setelah tahun 1979, Israel mungkin sudah memiliki senjata nuklir. Ini adalah teori yang cukup populer. Teori lain mencurigai Afrika Selatan. Pada tahun 1970-an, Afrika Selatan merupakan negara yang cukup maju. Mereka berambisi memiliki senjata nuklir dan sudah memiliki mesin untuk memperkaya uranium. Badan Tenaga Atom Internasional selalu mengawasi mereka, termasuk dalam insiden Pulau Bouvet. Coba kita kilas balik lagi. Pada tahun 1964, kapal Afrika Selatan adalah yang pertama kali tiba di Pulau Bouvet dan menemukan kapal misterius kecil di sana. Apakah mungkin mereka sendiri yang berusaha menutupi jejak mereka dengan berpura-pura menemukan kapal itu? Mungkinkah kapal kecil itu milik mereka sendiri? Setelah mereka menandatangani traktat non-proliferasi nuklir, Afrika Selatan mungkin segera menggunakan Pulau Bouvet untuk melakukan uji coba nuklir. Dengan cara ini, mereka mencoba mengalihkan perhatian dunia dengan berpura-pura bahwa ada sesuatu yang misterius di Pulau Bouvet. Sementara mereka sebenarnya sedang melakukan uji coba nuklir di sekitar pulau tersebut. Mereka bisa saja menempatkan bukti di atas satelit Vela dan menyalahkan Uni Soviet. Hal ini memang mungkin terjadi. Namun ada satu masalah terkait Afrika Selatan, yaitu Badan Tenaga Atom Internasional saat itu selalu memantau pabrik pengayaan uranium mereka dan pengujian nuklir mereka. Menurut pengamatan, mereka tidak mungkin bisa memproduksi bom nuklir atau melakukan uji coba nuklir sebelum November 1979. Sementara, insiden ini terjadi pada bulan September 1979. Dengan demikian, kecurigaan terhadap Afrika Selatan pun disingkirkan. Jadi siapa pelakunya? Kemudian, muncul spekulasi lain. Apakah mungkin Afrika Selatan dan Israel bekerja sama melakukan ledakan nuklir secara diam-diam? Kemudian mereka berbagi hasil dari uji coba nuklir tersebut. Apakah kemungkinan itu ada? Ini adalah spekulasi yang cukup umum. Selanjutnya, mari kita telusuri teori yang lebih fantastis tentang makhluk bawah tanah Antartika. Cerita ini kembali ke insiden misterius di Pulau Bouvet. Ada sebuah kapal kecil yang muncul di sana. Peralatan di kapal tersebut tidak pernah dibuka, lalu menghilang beberapa waktu kemudian. Di sana juga ada sebuah lubang yang dalam. Apakah lubang itu terhubung ke inti bumi? Apakah area bawah tanah Antartika benar-benar seperti yang dikatakan oleh Richard Byrd?
bahwa ada sebuah ras bawah tanah dengan teknologi canggih yang mengamati senjata nuklir manusia di permukaan bumi. Selain itu, ada cerita lain yang mengatakan ada sebuah bom nuklir yang diklaim telah jatuh ke dasar laut sebelum pesawat jatuh, dan bom itu tidak pernah ditemukan lagi. Ini merupakan peristiwa tentang bom nuklir yang hilang di Alaska. Hingga tahun 1979, sejarah manusia telah mencatat hilangnya lebih dari 10 bom nuklir. Mungkinkah bom-bom tersebut diambil oleh makhluk bawah tanah di Antartika? Apakah mereka ingin meneliti sampai sejauh mana perkembangan teknologi nuklir manusia? Tentu saja, di antara manusia juga pasti ada pengkhianat. Siapa pengkhianat itu? Apakah mungkin terkait dengan kapal penyelamat misterius yang ditemukan di Pulau Bouvet yang kemudian menghilang bersama dengan peralatan yang tidak pernah dibuka? Apakah orang-orang ini masuk ke dalam lubang dan menjalin komunikasi dengan makhluk bawah tanah di Antartika? Mungkinkah, seperti dalam cerita fiksi ilmiah, ada organisasi rahasia di antara umat manusia? Organisasi ini mungkin menerima ideologi dari makhluk Antartika, bahkan menyebarkan legenda Richard Byrd hingga menjadi begitu luas. Jika memang begitu, lantas apa tujuan mereka? Mungkinkah mereka ingin mengendalikan senjata nuklir manusia? Apakah mungkin organisasi ini melalui Pulau Bouvet telah berkomunikasi dengan makhluk bawah tanah di Antartika? Dan pada tahun 1979, mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu, menguji salah satu senjata nuklir manusia untuk melihat seberapa kuatnya dan sejauh mana perkembangan teknologi kita. Setelah pengujian, muncul bukti fisik. Makhluk bawah tanah di Antartika kemudian mengirim utusan untuk berkomunikasi dengan para pemimpin dunia, memperingatkan, jangan terlalu sombong. Jangan sembarangan menggunakan senjata nuklir kalian. Apa yang saya sampaikan kepada kalian melalui Richard Byrd tidaklah bohong. Jika kalian berani menggunakan senjata itu, kami memiliki langkah balasannya. Mungkin cerita sebenarnya memang seperti itu. Betapa berbahayanya senjata nuklir yang kita miliki saat ini. Mengapa meskipun dalam situasi yang sangat tegang selama Perang Dingin, tidak ada yang menggunakan bom nuklir? Albert Einstein pernah berkata, "Saya tidak tahu dengan apa Perang Dunia Ketiga akan diperangi, tetapi saya tahu bahwa Perang Dunia Keempat akan diperangi dengan tongkat dan batu." Kalimat ini menyiratkan bahwa Perang Dunia Ketiga akan sangat menghancurkan hingga peradaban manusia bisa mundur kembali ke zaman purba. Apakah mungkin ia juga menyampaikan pesan dari makhluk bawah tanah di Antartika kepada kita? Mungkin ada organisasi rahasia di kalangan elit dunia yang memiliki kesepakatan rahasia dengan makhluk Antartika atau dengan peradaban teknologi tinggi dari zaman purba. Mereka berusaha melindungi bumi karena senjata nuklir yang dikuasai manusia bisa menghancurkan bumi, bahkan peradaban kita. Mengapa demikian? Karena dalam banyak kitab kuno, kita sering menemukan bukti tentang ledakan nuklir di masa lalu. Makhluk bawah tanah Antartika mungkin pergi ke bawah tanah karena mereka pernah mengalami perang nuklir di permukaan bumi. Situs Mohenjo-daro, epos India, dan berbagai teks suci mencatat skenario yang mirip dengan perang nuklir. Bahkan dalam kitab Yue Chang, Tiongkok kuno juga terdapat deskripsi yang mirip dengan perang nuklir. Apakah peradaban manusia di masa lalu pernah mengalami hal tersebut? Sekarang mereka kembali untuk memperingatkan kita agar tidak bermain api. Inilah cerita misterius yang ingin kami bagikan hari ini tentang ledakan nuklir misterius di Antartika. Hingga saat ini, kita masih tidak tahu bagaimana peristiwa itu terjadi. Banyak yang mengatakan itu adalah meteor yang jatuh. Tetapi dalam buku memoarnya, Presiden Carter menulis, "Saya yakin itu adalah uji coba nuklir dan pelakunya adalah Israel." Mungkin semua teori fantastis kita terlalu berlebihan, namun jawaban akhirnya mengarah pada Israel sebagai pelakunya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.